Sekarang mencintai bunga-bunga. Kabarnya yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakak yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakak itu. Setelah aku coba naik pagar tembok melalui sebuah pohon ke atas di pekaranganku, terbentanglah sebuah pemandangan. Sebuah rumah Jawa persis seperti baru aja disapu dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi sekolah pagi dan sore hari harus mengaji. Hari-hari pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakak itu tidak pernah padam. Kau lihatlah lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu. Ialah akibat perbuatanku. Aku mengerjakannya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah seketika aku mengintip pintu pagar dari bambu itu. Kawanku menegur, "Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu sakit, tunggu sajalah." Ketakutan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Siapa bilang? Kataku berani. Semua orang, jawabnya. Kau kualat, dia keramat. Aku ditinggalkannya berdiri dekat pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak aku lari pontang-panting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali. Baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal. Dan tas itu masih di sana, tidak dimanapun di dunia ini. Kecuali di pintu pagar itu sebuah tas berharga akan selamat dari jaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil, itu sudah pasti. Siapakah orangnya mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satupun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas, tentu saja. Sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda, menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya. Tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang itu begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar berbelanja agar orang yang mengatakan berbelanja sebulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri, tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan bermain hanyalah akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakak itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan mengejekku dengan mengatakan, "Biarlah kau jadi cucunya." Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melemparkan koran dari tangannya dan meninggalkanku. Untuk apa? Jawabannya itu adalah ucapan ayah yang sering dengar. Bertanyalah tentang lokomotif misalnya atau mobil, jangan tentang kakek-kakek belum rumah. Aku sendirian saja di dunia dengan keinginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat begini. Pada musim layang-layang bentuk penjajahan muka rumahku tidak banyak kendaraan polisi membiarkan anak-anak mainan layang di situ. Kami suka berumur berserai di bagian angin dengan beban jalan. Suara itu serak dan berat. Sebentar darahku terisap. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangan setangkai bunga berwarna ungu, tubuhku seketika menjadi dingin.